Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Kaila Rafael Tasya dan ada Azalea Asya Ifatin, lalu ada Alinski Pratama Mokhtar, dan yang terakhir ada Kevin Wahyudin. Di sini kami akan menyampaikan sebuah PPT kami yang berjudul Tahap-tahap Penelitian. 1. Penyusunan rancangan penelitian. Rancangan penelitian merupakan pokok-pokok perencanaan dari sebuah penelitian yang tertuang dalam suatu kesatuan naskah. A. Menentukan masalah atau topik yang akan diteliti. Masalah itu dituangkan dalam kalimat judul atau topik suatu penelitian. Masalah yang diteliti adalah masalah yang dapat memotivasi seseorang untuk segera melaksanakan penelitian. B. Melakukan studi pendahuluan. Studi pendahuluan atau preliminary research dilakukan untuk mencari informasi yang diperlukan peneliti agar masalahnya menjadi jelas serta menjajaki kemungkinan diteruskan atau tidaknya suatu penelitian. Terdapat 3 sumber pengumpulan informasi yang dapat digunakan. Yang pertama, tulisan atau paper dapat berupa dokumen, buku, dan majalah. Yang kedua, manusia atau person dapat berupa narasumber atau para ahli. Dan yang ketiga, tempat atau place. Terdapat tempat atau lokasi. C. Merumuskan latar belakang masalah. Pada bagian latar belakang masalah, peneliti harus mengemukakan alasan dipilihnya suatu masalah atau topik yang akan dijadikan bahan penelitian. Dalam bagian ini dikemukakan juga fakta-fakta sementara yang diperoleh peneliti dari pengamatannya. Nah, yang D yaitu merumuskan masalah penelitian. Apa sih itu rumusan masalah? Rumusan masalah adalah tulisan singkat yang berisi pertanyaan tentang topik yang diangkat oleh penulis. Pertanyaan penelitian berfungsi sebagai dasar penelitian yang akan dilakukan karena merupakan hal-hal yang ingin dijawab melalui penelitian. Selanjutnya yang E, menentukan tujuan dan manfaat penelitian. Tujuan penelitian merupakan rumusan masalah dalam bentuk kalimat pernyataan. Sedangkan manfaat penelitian merupakan kegunaan nyata dari hasil yang akan dicapai melalui sebuah penelitian. Terus yang F, menentukan landasan teori. Landasan teori adalah dasar teoretis bagi peneliti untuk menjawab masalah penelitian. Sedangkan teori adalah pendapat yang didasarkan pada penelitian dan penemuan yang didukung oleh data dan argumentasi. Selanjutnya, G, merumuskan hipotesis. Hipotesis merupakan jawaban sementara atas masalah penelitian. Hipotesis dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama, hipotesis nol, yang berarti dugaan awal sebelum dilakukan penelitian. Dan yang kedua yaitu hipotesis kerja atau alternatif, yang berarti dugaan yang ingin dibuktikan oleh peneliti. H. Menyusun metodologi penelitian. Menyusun metodologi penelitian dibagi menjadi 4 bagian inti. Yang pertama, jenis penelitian. Jenis penelitian berkaitan erat dengan masalah penelitian dan cara atau teknik pengumpulan data. Yang kedua, teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang biasa digunakan adalah kuesioner atau angket, wawancara, observasi, dan studi literatur. Yang ketiga, teknik analisis data. Teknik analisis data merupakan cara mengolah data yang telah diperoleh dari lapangan. Teknik analisis data dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama kuantitatif dan kualitatif. Dan yang terakhir, yang keempat, unit analisis. Unit analisis merupakan satuan atau objek yang diteliti. Pelaksanaan penelitian. A. Menentukan dan menyusun instrumen penelitian. Instrumen penelitian sangat bergantung pada jenis dan dari mana data diperoleh. Jenis-jenis data dalam penelitian dibagi menjadi 3 kategori sebagai berikut. 1. Kategori cara perolehan. 2. Kategori sifat. 3. Kategori sumber. 1.
Kategori cara perolehan. Data dalam kategori cara perolehan ada dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang didapat langsung dari lapangan atau laboratorium, dikumpulkan dan diolah oleh organisasi atau perorangan. Data sekunder adalah data yang diperoleh suatu organisasi atau perorangan melalui pihak lain. 2. Kategori sifat. Data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang tidak berbentuk angka, sedangkan data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka. 3. Kategori sumber. Data dalam kategori sumber yaitu dalam internal dan eksternal. Data internal adalah data yang menggambarkan keadaan suatu organisasi, dan data eksternal adalah data yang menggambarkan suatu di luar organisasi atau negara. B. Mengumpulkan data. Pengumpulan data merupakan kegiatan mencari data di lapangan yang akan digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian. Cara yang dapat digunakan untuk mendapatkan data yaitu 1. Survei. Survei adalah metode pengumpulan data dan informasi dari sumber penelitian dengan menggunakan instrumen berupa angket atau kuesioner. 2. Wawancara. Wawancara adalah metode pengumpulan data dalam bentuk komunikasi langsung antara peneliti dan responden. 3. Observasi. Observasi adalah aktivitas pencatatan fenomenal yang dilakukan secara sistematis. 4. Diskusi kelompok terkumpul. Diskusi kelompok terkumpul adalah cara pengumpulan data menggunakan sebuah forum diskusi dengan teman-teman yang telah disiapkan oleh peneliti sejak awal. 5. Studi kepustakaan. Studi kepustakaan merupakan kegiatan pengumpulan data dan informasi yang memuat berbagai macam kajian teori yang sangat dibutuhkan peneliti. C. Analisis data. Proses analisis data bertujuan untuk menyederhanakan data lapangan yang kompleks ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca. D. Kesimpulan. Kesimpulan merupakan pernyataan singkat, jelas, dan sistematis dari keseluruhan hasil analisis, pembahasan, dan pengujian hipotesis dalam sebuah penelitian. 3. Penyusunan laporan penelitian. Terdapat bagian-bagian laporan penelitian. Yang pertama, bagian pendahuluan atau preliminary research materials berisi halaman judul, kata pengantar, daftar isi, dan daftar tabel, grafik, dan gambar. B. Isi laporan atau body of paper berisi bab pendahuluan, bab kerangka teoritis atau tinjauan pustaka, bab metodologi penelitian, bab hasil penelitian dan pembahasan, bab kesimpulan dan saran. Dan yang terakhir, bagian penutup berisi daftar pustaka, lampiran, dan indeks. 4. Mempresentasikan laporan penelitian. Hal-hal yang harus dipersiapkan sebelum menjanjikan sebuah presentasi. A. Mengetahui tujuan berpresentasi. B. Mengetahui waktu yang disediakan. C. Menjaga mental agar tidak gugup saat presentasi. Dan D. Memeriksa lokasi dan peralatan presentasi. 5. Publikasi laporan penelitian. Publikasi laporan penelitian dapat dilakukan melalui berbagai media, yaitu A. Media cetak. Contohnya seperti buku, koran, majalah, dan jurnal ilmiah. Dan yang kedua, media elektronik. Contohnya radio, televisi, dan internet. Sekian dari kelompok 4. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.